Sakit mau lu gak paham. Apa yang bisa saya bantu? Buka radio. Tentu. Wah, paham John deh. Beneran. Keunggulan mobil ini justru ada di interiornya. Maaf, saya tidak. Oke, teman-teman, kita mau nyoba mobil dulu ya. Ini mobil pesanan dari Bekasi infonya. Luar biasa ya, pesanan kali ini kok bisa dari Bekasi ya. Yang mana identitas tidak bisa kita sebutkan siapa yang pesan. Kemudian nopol kendaraan juga minta disamarkan. Gak apa-apa, kita menghargai sekali privasi dari konsumen. Begitu juga kalau biasanya kita nggak nyebutin harga, itu juga karena biasanya permintaan dari konsumen, ada beberapa ya. Nah, sekarang ini mobil Gen 3 tahun 2015, warna putih ya. Kita coba kendarai dulu. Naik ke lantai 4 seperti biasa. Sebenarnya mobil ini ada keunikannya karena dia menggunakan Android Sansui ya. Saya pikir kemarin ini bukan Android, tapi ternyata ini Android Sansui. Dan infonya dari Mas Yayat, dia ada fitur voice command-nya. Jadi bisa mengerjakan perintah berdasarkan suara. Tapi kita coba dari tadi ya, nggak tahu suara siapa yang mau didengar sama dia ya. Kita coba, ini wifi-nya tadi nyala ya. Enaknya yang bisa disambungkan wifi. Sansui buka navigasi. Saya tidak mengerti. Bukan, lu Bisakah apa Anda dia mengatakannya lagi dengan cara lain? Saya kesel loh sama dia nih. Buka navigasi. Tentu. Dia tahu nih. Oh, buka beneran tuh navigasi. Dia jawab tentu tadi. Tapi kan harus setengah ngeyel gitu ngomongnya. Mana navigasinya, bos? Oke. Navigasi ke pom bensin. Nggak mau langsung gitu ya. Oke, kita mau naik lagi sampai ke lantai 4. Oke, tarikannya masih enak, tapi memang koplingnya sedikit agak keras sedikit. Kalau handlingnya ini mobil pakai pelek besar loh, handlingnya bagus. Kenapa dia agak senyap ya Nung ya? Pakai ini lah, redam. Oh, dia pakai. Oh, makanya dia senyap ini. Bannya besar. Ini Sansui gimana ini? Halo Sansui. Coba mainkan radio Sansui. Saya akan belajar lebih banyak. Dia memang kayaknya ya, dia tuh kita bisa memasukkan komen-komen yang ingin kita berikan ke dia itu dengan inputting dulu kayaknya. Maaf, mungkin dia dengerin nih sebenarnya. bisa menyelesaikan masalah Anda. Sakit mau lu gak paham. Apa yang bisa saya bantu? Buka radio. Tentu. Wah, paham John deh. Beneran. Wah, langsung begini tapi. Oke, dia bisa buka radio. Maaf, saya tidak mengerti. Bye-bye. Kira-kira performanya voice command-nya itu masih sebatas itu. Butuh inputan banyak. Ternyata dia ada setelan untuk inputtingnya tadi. Saya tadi coba buka-buka juga. Memang ternyata seperti itu. Nah, jadi nanti harus banyak di create sendiri dulu untuk komennya, baru kita ucapkan ulang kayaknya gitu. Tidak secanggih yang saya bayangkan. Oke lah, kita lewati yang ini. Yang jelas ini Android 7 in. Pas dengan frame-nya mobil ini. Kita bakal bahas mobil ini sampai tuntas karena ini mobil cukup menarik. Jadi untuk aktivitas sehari-hari saya pikir ini adalah upgrade yang diharapkan banyak orang. Gitu ya.
Teman-teman semuanya, selamat datang di channel Panala. Ketemu lagi dengan kami di video kayak biasanya, mobil bekas taksi. Kita hari ini mau review satu unit mobil. Istimewanya ada banyak, walaupun mobilnya cuma satu. Yang pertama, ini pesanan dari Bekasi. Bekasi di Jakarta bukan sih? Dekat-dekat sana ya? Ya gitulah ya. Pesannya di Surabaya dong. Terus yang kedua, upgrade-nya ini adalah mobil dengan kriteria upgrade harian, jadi cocok untuk mobil harian. Ya gampangnya ngomongin, mau dibawa kemana kita pede-pede aja gitu ya. Karena ada tuh mobil yang kadang kita nggak pede bawa, yang pintunya begini-begini misalnya. Itu buat nongkrong saya malu ya. Selera tapi ya. Kita langsung aja ke mobilnya, jangan terlalu banyak ngomong, semakin banyak salahnya nanti ya. Ini adalah mobil Gen 3 tahun 2015 dengan warna putih metalik. Ini putihnya menggunakan karakter putihnya Expander kali ini. Bener ya kira-kira? Bener gak sih? Bener ya? Oke, saya sendirian hari ini. Jadi ini dia mobilnya. Upgrade-nya, kenapa saya bilang upgrade harian? Karena memang tidak ada item upgrade yang sporty gitu, nggak ada ya. Nggak ada, kayak body kit ya nggak ada. Terus spoiler belakang juga nggak ada. Tapi ini maunya tampil ke Vios G kayaknya ya. Dari depan kita lihat headlampnya dia menggunakan proyektornya Vios G. Biasanya sih sudah dilengkapi dengan turbo LED kalau kayak gini, ya kan. Terus ada grill chrome, ini juga alanya Vios G kan kalau grill chrome kayak gini. Kemudian ada fog lamp. Fog lampnya juga fog lamp like orinya Vios G. Ini mesinnya lah, boleh saya matiin dulu ya. Saya matiin dulu mesinnya karena menyala. Oke, kita matiin dulu. Terus yang memang saya agak ini ya, terganggu sedikit dengan velgnya sebenarnya. Tapi ini selera kembali lagi. Bannya memang agak lebar. Lebarnya kayaknya lebar 8 malah ini ya. 8 sama 7,5 paling enggak nih. Tapi dia rata. 8 ke lebar 7,5 ya. Terus dia second sepertinya, velgnya second, kemudian bannya juga second, tapi kondisi bannya masih oke banget ya. Terus agak kesini lagi, sini sedikit Mas Sino. Kaca film 3M ini menunjukkan sebenarnya yang pesan juga cukup berkelas biasanya ya, dengan menggunakan 3M. Terus headlamp yang Pro G kayak gini biasanya sih pemesan lebih ke orang-orang yang cukup eksekutif kesehariannya gitu ya. Terus dia menutup sen fender yang ada di sini, jadi diganti dengan PPTA. Ini sekali lagi biasanya mengejar kesan tampilan mobil ke Vios G, karena Vios G tidak ada sen body ya. Limo aja yang ada sen body. Terus untuk spion dia sudah retractable. Kok menjauh bro sih dong? Sudah retractable juga. Covernya juga sudah ada sennya. Talang air sudah kepasang. Handle-nya chrome. Ini senada dengan grill depan. Alis grill depan juga chrome. Kemudian di belakang. Nah di belakang ini juga ada kemasan chrome pada trunk lid-nya. Dia nih chrome. Kemudian ada, nah ini kan ya, dia ada emblem Vios. Kemudian ada juga emblem G di sini. Masangnya pas banget, rasanya pinter banget sih masang. Siapa namanya, Mas Yayat. Terus ada sensor parking. Ini selain untuk keamanan juga sekali lagi juga untuk tampilan agar semakin mendekati ke Vios G, karena Vios G juga ada sensor parkir di belakang gini. Rear cam ini murni untuk keamanan, dia langsung tampil nanti di layar Android yang sudah terpasang di head unit mobil ini ya. Kita ke interior. Kamu dari sini aja, saya dari sana ya. Ini agak cepet nih jadinya reviewnya. Ini kelewat satu nih, ada Sleep view dengan aksen chrome. Kenapa kita agak cepat? Karena memang saya nggak sabar mau bicara mengenai interior mobil ini. Keunggulan mobil ini justru ada di interiornya kalau menurut saya. Satu, pilihan warna yang nggak neko-neko, jadi milih satu warna yang senada gitu ya, mulai dari door trim, jok sampai dengan cancel boxnya. Kalau plafonnya masih standar, kebetulan masih bawaannya taksi. Tambahin sedikit, memang plafonnya sebenarnya bisa digarap loh ya. Jadi dengan pilihan warna seperti ini akhirnya mendapatkan kesan ruang kabin yang bersih, rapi gitu ya, yang jelas rapi dan mewah jadinya ya. Karena kenapa? Selain menggunakan warna yang tidak terlalu banyak motif, dia juga ada tambahan kemewahan kayak gini nih. Ada aksen kayu yang diberikan di panel-panel power window, kemudian panelnya AC, dan di beberapa titik lainnya sebelahnya head unit juga. Nah dengan tambahan ini kok jadinya itu
eksklusif banget ya pilihan warnanya. Ini warnanya agak keabu-abuan, jadi kayak kulit kayunya apa gitu. Ini bagus banget. Kemudian ini ada personal retractable-nya dan ada alarm. Nah ini yang saya maksud tadi. Ini kan ya, kelas banget kan ya jadinya. Setirnya dia menggunakan balutan karbon dan backlit MBTech gitu ya. Kemudian head unit dia menggunakan Android dari Sansui. Nah, wah, tarikannya enak untuk nyalanya. Ini Android dari Sansui, yang mana dia ini ada keunggulan fitur voice command ya. Selain fitur lainnya juga lengkap, navigasi ada, bisa juga link by Bluetooth, video iya, radio iya. Ini apa lagi ya? Nah ini dia yang lainnya. Aux juga bisa ya teman-teman. Ada kolom auxnya mana? Belakang dong. Oh ini ya, ini untuk flash disk. Auxnya mana? Ini ada lagi biasanya. Nah ini dia. Ada lagi untuk flash disk semua. Terus music iya, car info, car setting banyak sih sebenarnya. Ada Juk sudah terdownload. Ini untuk memutar musik. Kemudian Play Store jelas ada di sini, navigasi ya. Netflix, YouTube-nya belum di-download berarti ini ya. Tinggal nanti download. Oh udah ya. Spotify dan YouTube. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman download di Play Store. Nah, ini untuk voice command-nya dia ada model kayak alien gini ya, alien terbang begini. Ini yang dijadikan voice command. Contohnya ya. Oke. Buka radio. Nah. Wah. Kebetulan ya. Karena agak sulit ternyata ya. Tadi beberapa kali kita nyoba itu ada kesulitan tertentu. Karena kayaknya kita harus melakukan inputting juga ke sistem voice command-nya, sehingga dia mengenal kata-kata yang bisa dia turuti ketika kita memberikan perintah gitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita tidak mau bermain lebih banyak, takut malu nanti ya. Oke, terus apa lagi? Cancel box ya, ini ada cancel box. Kita lihat jok belakang ya sekalian. Dia juga pasang peredam, jadi memang kerasa tadi waktu dikendarai mobil ini ada senyap gitu ya, senyap banget interiornya karena ternyata dia pasang peredam. Biayanya sih nggak terlalu banyak sebenarnya teman-teman kalau mau pasang peredam. Yang jelas rasanya itu jauh berbeda ketika mobil dipasangi peredam. Ini untuk jok belakang juga sama motifnya dengan yang di depan, tidak ada motif tepatnya ya, tapi rasakan luasnya kalau mobil ini. Saya orangnya pendek jadi cuma 165 cm tapi lega kan gitu ya. Ini standar. Ya kan, headroomnya juga masih sangat lega. Ya rata-rata kalau untuk orang Indonesia sih masih oke banget kalau untuk naik sedan di belakang ini. Kira-kira gitu. Tambahannya kita buka kap mesin dulu ya teman-teman. Jangan. Hah? Biarkan kita hujanan sedikit, hujan-hujanan sedikit aja. Oke. Kap mesin kita buka. Kita agak kehujanan jadinya. Oke. Wah ini dia. Dia menggunakan peredam kap mesin juga kayak gini. Ini harganya sekitar 600 ribuan. Nah karena identitas orangnya tidak ada, plat nomor juga tidak kelihatan, kita bakal beberin harganya di deskripsi nanti ya. Jadi ini bakal detail banget nanti. Ini untuk rumah mesinnya. Ini juga ternyata ada balutan peredam di sini. Saya nggak tahu tujuannya apa ini, biar nggak bunyi gitu ya. Oke, dia main. Lamsamnya juga masih terdengar sangat normal. Nah, kita nyala lagi. Oke. Kira-kira itu untuk mobil ini. Kita sekarang kalau review mobil pendek-pendek karena waktunya juga pendek. Tapi teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah ngikuti video-video di channel kami selama ini. Mohon maaf jika akhir-akhir ini ternyata semakin jarang kita upload video. Kita akan berusaha lebih konsisten lagi ke depannya. Mobil pesanan dari Bekasi. Terima kasih banyak buat seseorang yang memesan. Nanti diambil apa dikirim ya? Diambil. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Pios Limo teman-temanku semuanya.